Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Avianitari, NIM 1208022099 dari kelas 5F Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskaryo. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kultur jaringan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rosmaina, SPMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi keragaman soma klonal. Keragaman soma klonal adalah keragaman genetik dari tanaman sebagai hasil dari kultur jaringan tanaman yang dapat dilihat dari perubahan morfologi tanaman. Keragaman genetik yang terjadi di dalam kultur jaringan disebabkan oleh penggandaan jumlah kromosom atau fusi endomitosis, perubahan struktur kromosom atau pindah silang, dan perubahan gen serta sitoplasma. Variasi soma klonal dapat dikelompokkan menjadi keragaman yang diwariskan atau heritable, yaitu dikendalikan secara genetik, dan keragaman yang tidak diwariskan, yakni dikendalikan secara epigenik. Variasi genetik disebabkan oleh variasi yang telah ada pada sel somatik karena mutasi atau perubahan DNA. Kedua, kelainan genetik seperti poliploidi, aneuploidi, dan aberasi kromosom. Variasi epigenik adalah variasi yang muncul akibat dari kultur jaringan yang disebabkan oleh perubahan fenotipik yang sifatnya sementara dan disebabkan kondisi kultur seperti nutrisi dan ZPT. Variasi soma klonal dapat ditingkatkan dengan memberikan perlakuan mutagen buatan pada explant. Mutagen terdiri atas mutagen fisik dan mutagen kimia. Mutagen fisik terdiri atas sinar X dan sinar gamma, dan mutagen kimia terdiri dari EMS, DEMS, kolkisin, dan etilamin. Tujuan dari induksi keragaman soma klonal ialah: pertama, meningkatkan keragaman genetik, terutama pada tanaman membiak vegetatif atau yang tidak menghasilkan biji. Kedua, alternatif memperoleh suatu kultivar baru. Ketiga, meningkatkan nilai ekonomi tinggi pada tanaman hias. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman soma klonal. Pertama, komposisi zat kimia digunakan dalam media. Zat kimia tertentu digunakan untuk menginduksi variasi soma klonal, misalnya kolkisin, asenapten, dan lain-lain. Kedua, lamanya fase pertumbuhan kalus. Subkultur yang berulang-ulang dapat menyebabkan terjadi mutasi. Ketiga, zat pengatur tumbuh yang dipakai. ZPT tertentu dapat menginduksi terjadinya variasi soma klonal. Keempat, genotip induk. Homozigot atau heterozigot dapat memungkinkan terjadinya benang-benang kromosom yang abnormal. Kelima, perlakuan fisik lainnya dengan cara buatan seperti radiasi sinar gamma, beta, dan alfa. Keenam, sumber explant. Keragaman pada explant dapat disebabkan adanya sel-sel yang bermuatan atau adanya polisomik dari jaringan tertentu. Kelebihan dari keragaman soma klonal ialah: pertama, dapat menghasilkan populasi dalam jumlah besar sehingga peluang diperolehnya mutan lebih besar. Kedua, memungkinkan adanya perubahan pada satu atau beberapa karakter tertentu yang diinginkan. Ketiga, menghasilkan varietas baru dengan beragam sifat atau karakter yang diinginkan dengan waktu yang cepat. Keempat, menciptakan varietas baru yang resisten terhadap penyakit, herbisida, dan toleran terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti kekeringan, pH rendah, dan memperbaiki kualitas hasil. Selanjutnya adalah kekurangan keragaman soma klonal. Pertama, perubahan karakter yang diperoleh ada kala yang bukan yang dikehendaki karena bersifat acak. Kedua, memerlukan evaluasi dan seleksi yang ketat di lapangan. Ketiga, tidak dapat digunakan untuk memperbaiki karakter agronomi yang kompleks. Selanjutnya adalah beberapa hasil keragaman soma klonal telah diteliti. Pertama, padi varietas IR64 yang toleran terhadap kekeringan. Kedua, padi varietas Fatmawati yang resisten terhadap penyakit blast. Ketiga, pisang raja bulu, ambon hijau, dan ambon kuning yang resisten terhadap penyakit layu, serta dapat meningkatkan produksi minyak pada tanaman nilam. Demikianlah presentasi saya tentang keragaman soma klonal. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.